Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Adapun judul hasanah pagi yang akan saya sampaikan pada hari ini adalah memelihara diri dari syirik. Pendengar kaum muslimin wal muslimat, generasi Islam di mana saja berada, yang insya Allah kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menuntun kita agar menjauhi perbuatan syirik atau mempersekutukan Allah. Dan syirik itu merupakan dosa besar yang harus dibersihkan dari hati atau keyakinan setiap muslim. Banyak ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW yang telah menjelaskan tentang perkara tersebut. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Luqman ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar." Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan tentang larangan menyekutukan Allah dengan suatu dalam beribadah kepada Allah, yaitu mempercayai atau meyakini ada Tuhan yang lain dalam keyakinan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah itu manusia, patung-patung, pohon, atau benda-benda tertentu lainnya. Kepercayaan atau keyakinan seperti itu sama sekali tidak dibenarkan dalam agama. Hanya Allah satu-satunya Tuhan. Dialah Tuhan yang esa. Hanya kepada Allah tempat kita meminta, hanya kepada Allah tempat kita bergantung. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Pendengar kaum muslimin wal musliman, generasi Islam di mana saja berada, yang insya Allah kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak peringatan Nabi Muhammad SAW melalui hadis-hadis beliau sebagai tuntunan yang harus kita perhatikan agar bisa memelihara diri dari perbuatan-perbuatan yang menjerumuskan kepada syirik atau mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diriwayatkan bahwa suatu ketika Rasulullah SAW menghadap ke orang banyak lalu bersabda, "Tahukah kamu apa yang difirmankan oleh Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Allah dan Rasulnya lebih mengetahui." Beliau pun bersabda, "Allah berfirman, pada pagi ini ada hamba-hambaku yang beriman kepadaku dan ada pula yang kafir. Adapun orang yang mengatakan, telah turun hujan kepada kita karena karunia dan rahmat Allah, berarti dia beriman kepada Allah dan kafir kepada binatang. Sedangkan orang yang mengatakan telah turun hujan kepada kita karena bintang ini atau bintang itu, berarti dia kafir kepadaku dan beriman kepada bintang." Inilah dakwah pertama dan utama Rasulullah SAW kepada manusia, yaitu menyeru mereka hanya beriman kepada Allah semata, Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan jangan sekali-kali menyekutukan Allah dengan apa atau siapapun dalam menyembah atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diriwayatkan bahwa
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada seorang sahabat beliau yang bernama Muaz bin Jabal, "Wahai Muaz, tahukah engkau apakah hak Allah yang wajib dipenuhi oleh para hambanya? Dan apakah hak hamba yang pasti akan dipenuhi Allah?" Muaz menjawab, "Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hak Allah yang wajib dipenuhi oleh para hambanya adalah bahwa mereka hanya semata-mata menyembah Allah dan tidak boleh menyekutukannya sedikit pun. Sedangkan hak hamba yang pasti dipenuhi Allah adalah bahwa Allah tidak akan menyiksa hambanya yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sesuai tuntunan agama, berat atau ringannya siksaan yang ditimpakan pada manusia di akhirat tergantung pada besar atau kecilnya dosa yang dilakukan. Jika manusia melakukan dosa-dosa yang besar, maka siksaan yang akan ditimpanya adalah siksaan yang berat, dan boleh jadi siksaan untuk dosa-dosa kecil lebih ringan daripada siksaan untuk dosa-dosa besar. Meskipun demikian, sekiranya siksaan atau dosa-dosa kecil yang lebih ringan, tapi sesungguhnya setiap siksaan akhirat itu sangat pedih, jauh lebih menyengsarakan dibandingkan siksaan dan kesengsaraan dunia. Karena itu, siksaan akhirat sekalipun ringan, kita tidak akan sanggup menjalaninya. Maka kita selalu memohon perlindungan Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari siksaan tersebut. Kalau dosa besar akan mendapatkan balasan siksaan yang berat, maka bagaimana dengan dosa besar yang paling besar yang disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sebutan akbar al-kabair, artinya dosa besar yang paling besar? Tentu siksaan yang akan ditimpakan terhadap pelaku dosa tersebut sangatlah berat, dan salah satu kejahatan yang termasuk dosa besar yang paling besar adalah syirik atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang sangat penting juga kita perhatikan berkaitan perbuatan syirik ini adalah asyisyirkul asgar, syirik kecil, yang sangat dikhawatirkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab setiap orang sangat mudah terjerumus pada keburukan tersebut, yaitu berbuat riya atau berbuat kebaikan dengan tujuan memperlihatkannya kepada manusia agar mendapatkan balasan mereka, misalnya agar mendapatkan pujian dari manusia. Oleh karena itu, baik syirik besar ataupun syirik kecil, kedua-duanya harus dijauhi, harus dibersihkan dari hati kita, agar kita menjadi orang-orang yang selamat di dunia maupun di akhirat. Yang paling utama, keselamatan di akhirat. Demikian hasanah pagi yang saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya M. Akbar Faisal, siswa MTS Negeri 1 Ternate. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.